Halo semuanya, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang perilaku keorganisasian. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada IKD Yudi Widiarta nomor absen 19. Yang kedua ada Pande Nilo Putu Rian Puspita Sari Dewi nomor absen 20. Yang ketiga ada Nilo Wina Firmayanti nomor absen 21. Yang keempat ada Ngakan Putu Gede Raditya Putra nomor absen 24. Yang kelima ada Inyoman Gede Eka Putra nomor absen 26. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki dampak individu, kelompok, dan struktur memiliki perilaku dalam organisasi dengan tujuan penerapan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Unsur dari perilaku organisasi yang pertama ada orang atau manusia. Orang-orang membentuk sistem sosial intern organisasi. Mereka terdiri dari orang-orang dan kelompok, baik kelompok besar maupun kecil. Yang kedua ada struktur. Struktur menentukan hubungan resmi orang-orang dalam organisasi, diperlukan untuk menghubungkan dengan cara tertentu yang terstruktur agar pekerjaan efektif. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi menyediakan sumber daya yang digunakan orang-orang untuk bekerja, dan sumber daya itu mempengaruhi tugas yang mereka lakukan. Yang keempat ada lingkungan. Organisasi merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang memuat banyak unsur lain seperti pemerintah, keluarga, dan organisasi lainnya. Karakter dasar perilaku organisasi. Karakteristik individu terdiri dari kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan pengharapan. Karakteristik organisasi meliputi hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penghargaan, dan sistem kontrol. Karakteristik penting perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku organisasi merupakan bidang studi yang menyelidiki perilaku manusia dalam kerjasama organisasi yang didasarkan pada metode ilmiah. Yang kedua, penyelidikan perilaku manusia dalam kerjasama organisasi dapat dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, mengacu berdasarkan teori, metode, dan prinsip berbagai ilmu perilaku atau behavioral science dan ilmu sosial atau social science. Yang ketiga, pengetahuan perilaku organisasi dapat digunakan untuk memahami, memprediksi, dan mengelola perilaku manusia dalam kerjasama organisasi guna meningkatkan efektivitas organisasi. Yang keempat, perilaku manusia dalam kerjasama organisasi merupakan dampak dari proses individual, proses kelompok, proses organisasional, dan juga lingkungan eksternalnya. Yang kelima, memahami perilaku manusia dalam kerjasama organisasi perlu menentukan dengan jelas tingkatan analisis di mana perilaku organisasi itu beroperasi, apakah individu, kelompok, atau organisasi. Tingkat analisis dalam perilaku keorganisasian. Tingkat individu, artinya terkait dengan perilaku saat berinteraksi. Tingkat kelompok, artinya pengaruh terhadap perilaku anggota oleh dinamika anggota kelompok, norma, dan nilai kelompok. Tingkat organisasi, artinya proses pengambilan keputusan manajemen meliputi rancangan struktur organisasi, budaya organisasi. Mengembangkan model perilaku organisasi, input, kepribadian struktur kelompok dan budaya organisasi yang mengarah ke proses. Proses itu adalah pelaksanaan yang mengubah masukan menjadi suatu hasil tertentu. Hasil kunci variabel untuk menjelaskan atau memprediksi dan yang terpengaruh oleh beberapa variabel lain. Variabel hasil, sikap dan stres. Sikap karyawan adalah evaluasi yang dilakukan oleh karyawan tentang objek atau peristiwa. Stres adalah proses psikologis yang tidak menyenangkan terjadi sebagai respon terhadap tekanan lingkungan. Kinerja tugas, kombinasi efektivitas dan efisiensi dalam melakukan tugas pekerjaan.
perilaku menarik diri, serangkaian tindakan yang karyawan ambil untuk memisahkan diri dari organisasi. Kekompakan kelompok, fungsi kelompok mengacu pada kuantitas dan kualitas hasil kerja kelompok. Produktivitas suatu organisasi produktif jika mencapai tujuannya dengan mengubah input menjadi output pada biaya rendah. Kelangsungan hidup, hasil akhir adalah kelangsungan hidup organisasi yang merupakan bukti bahwa organisasi itu mampu eksis dan tumbuh dalam jangka panjang. Tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi, mengelola keragaman angkatan kerja. Konsep bahwa organisasi menjadi semakin heterogen dalam hal gender, usia, ras. Manajer harus menciptakan iklim kerja yang kondusif, merespon kemajuan teknologi. Teknologi informasi memungkinkan terjadinya organisasi virtual dan bekerja jarak jauh, maka seorang manajer harus mampu mempertimbangkan dampak tersebut. Merespon persaingan, manajer harus meningkatkan kemampuan karyawannya secara terprogram agar memenangkan persaingan bisnis. Dan yang terakhir, meningkatkan layanan pelanggan, menumbuhkan karyawan yang ramah dan sopan, mudah didatangi, dan berpengetahuan. Manfaat prinsip perilaku organisasi. Pertama, perusahaan dikenal sebagai tempat yang baik untuk bekerja telah ditemukan menghasilkan kinerja keuangan yang unggul. Yang kedua, mengembangkan keterampilan interpersonal manajer, membantu organisasi menarik dan mempertahankan karyawan kinerja tinggi. Yang penting karena karyawan yang luar biasa selalu kekurangan pasokan dan mahal untuk diganti. Yang ketiga, ada asosiasi yang kuat antara kualitas tempat kerja, hubungan dan kepuasan kerja karyawan. Yang keempat, meningkatkan unsur perilaku organisasi dalam organisasi dapat menumbuhkan kesadaran tanggung jawab. Kontribusi 5 disiplin ilmu perilaku. Psikologi mempelajari dan berusaha memahami perilaku individu manusia. Kontribusi pada topik-topik perilaku organisasi yang relevan. Persepsi, pembelajaran, kepribadian, emosi, stres kerja, sikap, motivasi, pengambilan keputusan pribadi, kepuasan kerja, kreativitas, rancangan, pekerjaan, penilaian kinerja. Psikologi sosial fokus mempelajari pengaruh orang satu sama lain. Kontribusi pada topik-topik perilaku organisasi yang relevan. Perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, proses kelompok, pengambilan keputusan kelompok kekuasaan, konflik, perilaku antar kelompok. Sosiologi mempelajari orang dalam hubungan dengan lingkungan sosial mereka atau budaya. Kontribusi pada topik-topik perilaku organisasi yang relevan. Budaya organisasi, dinamika kelompok, struktur organisasi, teknologi organisasi, perubahan organisasi, sosialisasi, komunikasi, kekuasaan, konflik. Antropologi mempelajari masyarakat untuk mengetahui keberadaan manusia dan aktivitasnya. Kontribusi pada topik-topik perilaku organisasi yang relevan. Budaya organisasi, kepemimpinan lingkungan organisasi, kekuasaan, nilai-nilai komparatif, sikap-sikap komparatif, analisa lintas budaya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. See you in the next excitement and have a nice day.